27 tahun, anak pertama dari 2 bersaudara. Salam kenal ya. Halo semua, nama saya Syafiq. Saya umurnya 24, anak keempat dari 6 bersaudara. Hai, gue Hanifah Muslimah, umur 24 tahun, anak kedua dari 5 bersaudara. Hai, saya Fatin Fathia, umur 22 tahun, anak ketiga dari 3 bersaudara. Hai, aku Eliza, usiaku 21 tahun. Aku anak ketiga dari 5 bersaudara. Hai, saya Riza, usia 25 tahun, anak ketiga dari 3 bersaudara. Oke, hai, gue Zudi, 26 tahun, gue anak kedua dari 6 bersaudara. Halo, saya Liza, 25 tahun, saya anak kedua dari 2 bersaudara. So, tegar atau kayak gimana, emang gue tuh nggak pernah mau kelihatan nangis depan orang tua, kayak gitu. Aku udah mau nangis nih. Ibu itu orang yang bener-bener kuat banget sih. Dia bukan ibu yang sempurna, tapi dia ibu yang paling baik. Mama jangan pernah tinggalin Syafiq. Aku ngerasa kehilangan banget mama. Ibu gue atau sering gue panggil Umi itu sosok yang hebat, sabar, terus ikhlas. Namun sayang beliau tahun lalu meninggalkan kita semua anaknya. Bagi saya mama adalah sosok yang sangat penyayang terhadap anaknya. Dia itu adalah representasi diriku sendiri, representasi saya. Kalau misalnya udah tua mungkin kita mirip sifatnya. Ya, dia adalah ibu yang hebat. Yang banyak banget ngajarin hal sih pada saat gue belum bisa apa-apa sampai akhirnya gue bisa apa-apa. Aku merasa bangga banget kan jadi anaknya. Merasa bangga banget bisa dilahirkan dari rahimnya. Aku merasa bahwa apa yang aku capai saat ini adalah berkat dari doa ibuku. Saya lebih intens dengan ibu. Kalau ada apa-apa selalu ada ibu. Ya, sosok yang penuh kasih sayang lah kalau dari saya. Ya walaupun terkadang sering mengeluh ya seperti wanita pada umumnya, dan juga sering ngomongin orang mungkin ya ibu-ibu seperti biasa. Tapi walaupun begitu ya Ibu itu lucu banget, tapi juga bandel, susah banget diomongin. Kalau misalkan disuruh jangan makan yang kolesterol atau apa, susah banget dibilangin. Jadi tetap aja makan, terus kalau misalkan udah kerasa baru ngeluh. Dia perempuan yang cantik. Walaupun dalam keadaan sakit, dia masih mementingkan anaknya juga. Kalau ditanya seberapa penting, penting banget. Karena ibu saya kebetulan adalah single parent. Dia mendidik, membesarkan dan membiayai ketiga anaknya sampai semuanya alhamdulillah bisa lulus kuliah juga, bisa bekerja semuanya. Apa yang saya capai sekarang, apa yang saya kerjakan itu mulai dari kecil sampai sekarang ya tujuannya untuk keluarga, lebih tepatnya memang untuk ibu gitu. Gue nggak tahu sih kalau misalnya nggak ada Umi gue nggak tahu akan seperti apa kayak gitu rumah. Sepenting itu karena ya proses gue belajar dari seorang anak laki-laki yang culun cengeng sampai sekarang jadi laki-laki yang udah dewasa. Jika mama itu adalah satu bagian dalam hidup saya telah kehilangan setengah bagian itu. Aku ngerasa kalau hidup ini tuh kayak hilang arah dengan gak adanya ibu. Sempat down ketika beliau meninggalkan kami semua anak-anaknya, sempat terpuruk. Aku ngerasa kalau terombang-ambing aja gitu, nggak ada tempat buat bertanya gitu. beliau selalu ada bagaimanapun kondisi saya, entah sedang di atas, di bawah, entah sedang baik, sedang buruk, entah sedang dalam titik terendah atau tertinggi. Alhamdulillah beliau selalu merespon dengan baik. Momen ya,
Momen yang paling saya ingat adalah ketika kami berdua di rumah sakit, jauh sakit, terus saya di rumah sakit tuh ngerasa deket banget gitu, karena bisa ngurusin beliau, bisa nyuapin makan, bisa buangin kotoran, bisa cerita-cerita banyak hal, apapun itu. Saya menyisir rambut beliau. Itu momen kita berdua yang di akhir hayatnya yang tidak akan saya lupakan. Tidur kepalanya diusap, tidur satu ranjang bareng gitu. Itu sih momen yang paling berkesan. Jadi yang momen paling diinget ya itu momen ngobrol bareng sama ibu sih. Biasanya sore sambil mijit-mijit. Itu yang paling saya ingat. Tiap hari berkesan gitu. Ya karena emang dari buka mata sampai tutup mata juga selalu barengan gitu. Gue meskipun masih kecil inget bahwa ya itu perjuangan seorang ibu gitu, yang memang rela buat ngapain aja, ngasih apa aja demi anaknya tuh sehat lagi dan normal lagi. Yang pertama kali merawat saya, entah saat saya sedang butuh sesuatu, beliau yang pertama menanyakan kepada saya. Ibu pernah nggak sih kesel gitu? Kesel atau marah sama saya gitu? Ya pernah, tapi ya tetap sayang gitu. Gue tuh suka cerita kan sama umi gue, ini tau umi dia dikata-katain sama temen gini. Terus umi gue dengan gagah berani dia bilang, lawan, maksudnya bukan lawan fisik tapi lawan, ya balikin aja kata-kata mereka kayak gitu, nanti mereka juga bakalan malas sendiri sama bulian mereka karena kayak nggak ada artinya. Dan gue mempraktekkan itu sekarang dan alhamdulillah sekarang gue jadi orang yang lebih tegar. Terakhir ketemu ibu itu waktu lebaran. Karena biasa merantau dari Pati ke Bogor itu ya paling enggak setahun 2 kali, hanya 2 kali pulang ke rumah. Ya momennya kalau enggak lebaran ya libur akhir semester di awal tahun biasanya. Hari ini tanggal 17 akhir November kemarin. Terakhir ketemu ibu itu bulan lalu. Waktu itu bertepatan ulang tahun saya, jadi alhamdulillah itu momen yang cukup menyenangkan. Dari pagi ketemu sama ibu, berangkat kerja, minta supaya jangan sampai terlambat karena Seperti biasa saya selalu berpamitan kepada orang tua, dan alhamdulillah pagi ini saya ingin berangkat kedua dari rumah pertama kakak kedua saya. Saya terakhir bertemu beliau tepat di 1 tahun yang lalu di bulan Desember, tepatnya tanggal 25 Desember di waktu subuh. Saya terakhir bertemu dengan beliau. Aku setiap hari selalu ketemu kan, karena aku satu rumah sama beliau. Terakhir ketemu itu ya sebelum beliau meninggal. Ya semoga kita tetap bahagia bersama ibu masing-masing. ngecewain ya pasti pernah, tapi spesifik apanya saya kurang tahu sih, karena Nggak bisa ada di deket dia ketika dia lagi butuh anaknya gitu. Harapan ya, karena harapan orang tua kan memang pengennya anaknya tuh jadi anak yang hafalin Al-Quran. Ini malah anaknya jadi hafalin lirik lagu. Sebenarnya saya berbakti nggak sih jauh seperti ini, waktu ibu sakit nggak bisa di samping, waktu ada apa-apa nggak bisa di sampingnya gitu. Nah kalau misalnya bentuk kekecewaan dari orang tua gua ke gua itu pas kuliah, Di situ barangkali ibu saya udah cukup berharap kepada saya lulus tepat waktu atau dengan cepat, dengan prestasi kumlot barangkali. Sejauh ini alhamdulillah aku nggak pernah ngecewain beliau. Beliau selalu bilang kalau beliau itu bangga punya anak kayak aku, dan aku ngerasa alhamdulillah banget gitu. Beliau nggak kecewa mungkin sayang gitu ya, sayang pada anaknya, jadi membimbing anak-anaknya gitu.
saya pasti bakal langsung meluk sih. Kayak meluk terus nangis. Ya ibu, makasih banyak ibu udah berjuang sebegitu kerasnya. Andai mama ada di sini, aku pengen banget bisa meluk mama, pengen banget bisa tidur di pangkuan mama lagi, pengen banget bisa ngedenger doa-doa dari mama juga, cerita-cerita dari mama juga. Yang perlu mama tahu bahwa aku bangga dan bersyukur banget karena bisa dilahirin dari rahim mama. Aku bangga banget sama mama. Mama adalah wanita yang terbaik yang pernah aku temui di dunia ini. Andai mama masih ada, yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah tinggalkan kita, anak-anak mama. Pengen hidup bareng terus, selalu bersama, menikmati kehidupan yang ada. Bu, makasih ya udah hadir dalam hidup saya. Pertama mau minta maaf ya karena masih belum bisa jadi anak yang diidam-idamkan, masih belum bisa jadi anak yang dibangga-banggakan gitu, belum bisa kayak anak lainnya yang mungkin udah jadi penghafal Al-Quran. Ya rasanya pengen mohon maaf, masih belum bisa sepenuhnya berbakti pada ibu. Entah sedang mengejar apa, tapi ya saya rasa masih, ya mohon maaf lah, itu yang paling pertama, mohon maaf. Umi selalu sehat, bisa menemani aku, terus kakak dan juga ade serta abi sampai kita bahagia bersama-sama nantinya, insya Allah sampai surga nanti. Apa ya? Karena tiap hari ketemu, tiap hari juga kebetulan kita tuh sering bilang aku sayang ibu gitu, aku cinta ibu gitu. Yeah, I know she's a strong woman in the world. Ya, Dek. Halo Ibu, Assalamualaikum. Salam. Ini Hani mau ngucapin. Ica sayang sama Ibu. Sayang banget. Jadi Ibu sehat-sehat terus. Dan Ica juga minta maaf karena Sudah membesarkan kelima anaknya dengan baik. Mungkin banyak salah atau kekurangan juga selama menjadi anak. Ya semoga Umi bisa memaafkan. jarang telepon mungkin, atau misalkan pas Ibu lagi butuh Ica nggak di sana. Iya Mbak, sama-sama. Udah jadi tanggung jawab orang tua, terutama Umi yang banyak kekurangannya juga. Dimanapun Ica berada, seperti apa, bagaimanapun Ica berusaha mengejar karir, mengejar masa depan, Ibu ikhlas, Ibu hidup. Minta maaf nih sama Umi karena mungkin masih banyak kekurangan dan salah, masih belum bisa jadi yang Umi harapkan. Maafin aja Mi. Kenapa sih? Enggak, iya maafin sama-sama. Iya sayang Ibu. Halo betul yuk. Dulu Mi ya. Dulu. Assalamualaikum. Kita berusaha semaksimal mungkin jangan sampai ibu kita nangis, karena ya ridho orang tua pasti juga ridhonya Allah gitu. Jadi Apapun yang kita lakukan,
jika sedunia ini dikasih ke beliau, ke orang tua kita, itu masih tidak akan cukup. Jangan pernah perhitungan. Semakin dewasa biasanya kita tuh semakin lupa buat ngomong sama ibu kita. Jadi jika emang masih ada, yuk coba telepon sekarang atau minimal kirim pesan, say hey. Sebahagia apapun orang tua di depan kamera, di depan layar handphone masing-masing itu pasti akan kalah kalau anaknya itu ada di sampingnya. Karena jika ibu kalian sudah nggak ada atau meninggal dunia, kalian akan merasakan kalau ya hilang arah gitu ya. Nggak ada semua orang yang 100% sempurna, jadi termasuk juga ibu, dia tidak sempurna, pun juga dengan ibu saya sendiri. Dia bukan ibu yang sempurna, tapi dia ibu yang paling baik. Ya, semoga di waktu yang masih ada ini kita nggak pernah ada penyesalan juga untuk memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, khususnya untuk ibu kita. Gitu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya.